Hap. Slideshow. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu. Kondisinya hujan, jadi saya pikir mungkin akan sedikit yang datang. Alhamdulillah lumayan. Hampir semuanya datang. Kita sebenarnya dijadwal oleh Prodi, mungkin ada edarannya hari ini adalah jadwalnya UTS, tapi kan kita sudah janji kita akan UTS di pekan berikutnya di Selasa Rabu yang akan datang insya Allah. Jadi akan saya lanjutkan dulu materinya terkait dengan mata kuliah ini, dan kita sudah masuk ke modul Bluetooth. Nah, saya sampaikan sebelumnya ini sudah dicoba oleh si Rijal, dan sudah dimain-mainkan waktu di lab sebelah. Hari ini kita akan coba lihat program di dalamnya itu sebenarnya seperti apa, dan kita akan diminta tolong salah satu sama dua atau salah semua untuk menginstalasi programnya itu kira-kira bisa fungsi atau tidak. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktunya dan ada kesempatannya, kita akan coba juga yang menggunakan dari jalan itu sudah duluan ke sini kembali. Jadi itu juga sudah seabrek anunya barang-barang yang dibawa dari sana ke sini. Kemudian 2019 saya pulang itu bulan Agustus awal. Itu juga banyak. Hampir satu mobil itu penuh isinya barang-barang. Sebagian lagi dihibahkan di Jogja sana. Nah, jadi peralatan robotika itu satu box sendiri kalau tidak salah. Jadi banyak peralatan yang sempat saya kumpulkan atau beli di Jogja selama penelitian itu kemudian dibawa lagi ke sini. Salah satunya adalah yang ini. Enggak, kalau ini kalau kayaknya dari Banyumas. Tidak saya bawa. Baik, kita sampai ke sini ya. Jadi kita sudah menginjak ke pertemuan ke 7 ya. 7 ya kalau tidak salah ya.
Dan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-6 ini sudah juga saya unggah ke LMS. Mungkin kalau ada yang rajin melihat ke LMS, saya sudah unggah juga materi yang hari ini. Dan semua programnya juga saya masukkan ke sana. Nah, di pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum UTS ya, dan sampai hari ini nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana mengirim dan menerima data yang berasal dari smartphone Android kita itu. Saya tidak tahu nanti apakah aplikasinya itu ada di Apple Store. Yang saya tahu itu adanya di Play Store, di Google Play Store ya. Nah, itu nanti akan saya minta tolong nanti di-download salah satu, salah dua atau semuanya boleh mendownload. Kemudian nanti akan kita coba kirim datanya dari situ ke sini. Kemudian kita lihat apakah terkirim, apakah nanti jalan atau tidak gitu ya. Ini kok slide-nya tidak masuk sini ya? Saya ganti dulu ke slide. Point slideshow. Oh, ke Windows-nya sini. Kita F ke sini. Nah, ini. Oke. Saya ganti, saya pindah. Ya, kalau sambil merekam karena tidak ada secondary display. Jadi yang 1 sampai 6 ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Mungkin sudah sangat membosankan ya dengan materi-materi yang ada ini. Mudah-mudahan sedikit hari ini memberikan motivasi lah. Ya, enggak apa-apa sambil mengupdate status itu saya sudah biasa disambi oleh mahasiswa untuk mengerjakan yang lain-lain. Baik, sambil kita jalan, kita akan masuk ke hari ini ya, ke bagaimana mengendalikan secara nirkabel si modul robot ini. Saya kemarin itu bawa kabel panjang, tapi ternyata ketinggalan lagi. Alhamdulillah masih ada nih kabel pendeknya. Kalau nggak bisa dipraktekkan nanti di sini. Baik, ini sudah ada ya kemarin itu saya tulis mungkin sedikit terkait dengan tabel ini, tapi sebenarnya kita harus masuk ke sini dulu. Saya perlu mengingatkan dulu ya, bahwa saya kembali nih meletakkan slide ini. Harusnya slide ini adanya si tabel. Blok diagram ini baru nanti masuk ke tabel tadi. Dan mungkin ada juga yang penasaran soal UTS-nya seperti apa nanti atau teknisnya seperti apa. Biar tidak bertanya berkali-kali, jadi saya jawab aja di awal ini. Bahwa nanti mungkin UTS-nya di sini secara offline, kemudian akan ada soal pilihan ganda seperti itu ya. Mungkin ada 10 atau berapa soal nanti saya akan jalankan di timery, mungkin satu soal sekian menit. Ada 10 soal, kalau satu soal 2 menit berarti akan ada waktu kurang lebih 20 menit untuk memilih jawaban yang paling pas gitu. Kemudian itu aja mungkin Fanny secara untuk UTS-nya. Untuk materinya dari hari pertama sampai hari ini insya Allah nanti akan dijadikan bahan UTS nantinya ya. Baik, yang pertama dulu kita akan ulangi dulu terkait dengan ini sudah kedap-kedip ya Bluetooth-nya ya. Tadi saya barusan mengganti baterai. Mudah-mudahan bisa jalan tadi sempat mungkin sekilas akan lihat rodanya jalan. Ini sudah mati lagi. Nanti akan kita lihat. Sebenarnya saya ingin ada salah satu yang kemudian mengetik programnya kemudian mengupload ke sini. Ilmu bawa laptop. Nah, nanti saya minta tolong ilmu yang memprogram ini. Jadi bukan saya sendiri karena biar ada pengalaman praktikum langsung dari mahasiswa. Kalau nanti ditanya prodi ada praktikumnya ada. Kapan? Sekali atau berapa kali gitu untuk kemudian bisa langsung memprogram. Jadi tidak saya atau bukan saya yang memprogram, nanti ilmu yang memprogram. Saya hanya menunjukkan saja. Baik, kita lihat dulu ya yang pertama. Jadi di tempatnya ilmu sudah ada Arduino-nya ya Mi ya dulu ya. Belum dihapus kan? Belum. Iya. Karena nanti kalau yang lain juga boleh menginstalasi Arduino-nya. Itu sedikit ada apa istilahnya ya, tip and trick ya, tip and trick.
Sebenarnya ada tips, ada triknya kemudian untuk kemudian bisa menginstalasi Arduino IDE itu. Kadang-kadang instalasi Arduino-nya sih tidak masalah saya kira. Semua mahasiswa, semua laptop mungkin insya Allah bisa. Ada sebagian yang memerlukan apa hardware, bukan hardware, sistem operasi yang di bawahnya. Misalkan kalau dia instalasi yang versi 2 itu ya, bentar, saya bisa tampilkan nggak nih? Kalau yang terbaru di websitenya ini adalah yang versi 2.0 ini. Di tempat Nielmi versi berapa tuh? Oh, lama ya? Unit Cloud. Bentar. Ya, ini website resmi dari sini ya, si Arduino-nya. Softwarenya ada di sini. Mungkin sepekan yang lalu saya sudah minta tolong untuk kemudian ngunduh ini dulu, masuk ke sini, kemudian ngunduh dan instalasi. Ini Arduino yang versi terbaru ya, versi 2. Ini yang diperlukan kayaknya Windows 10 atau yang terbaru. Nah, kalau misalkan laptopnya itu memiliki Windows di bawah Windows 10, itu bisa mendownload yang versi di bawahnya ya. Nah, ini alhamdulillah. Ini Arduino IDE yang versi 18.19, Windows 7 minimal, kemudian bisa Windows 8 dan seterusnya sampai Windows 10. Ada juga yang versi 18.18, sedangkan di saya ini versi 18.13 kalau tidak salah ingat ya. Oh ya, ada di atas tuh. Nih, 18.13. Nah, ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kalau yang mungkin bawa laptop bisa sambil mendownload ininya. Nah, yang pertama dulu kita akan balik dulu ke blok diagram ini, karena blok diagram ini tampak sepele, tapi nanti pada saat ujian proposal, ujian skripsi akan dikejar habis-habisan oleh si penguji. Mana blok diagramnya? Gimana cara kerja itunya, masing-masing blok? Gimana cara kerja masing-masing modul ini? Kemudian data apa yang mengalir dari modul A ke modul B? Jadi kalau saya balik. Yang mau dikendalikan apa? Mau dikendalikan adalah si roda tadi ya. Nah, roda itu terhubung kemana? Roda itu terhubung ke motor ya kemarin ya. Nah, sedangkan si motor itu tidak bisa langsung kita hubungkan ke microcontroller. Karena apa? Karena microcontroller itu punya daya yang cukup kecil ya. Mungkin kalau motor-motor kecil, motor apa sih namanya? Kalau di dalam handphone itu apa namanya? Vibration-nya ya. Vibrate-nya atau motor untuk mode getarnya itu nah mungkin bisa dijalankan dari microcontroller. Bisa jadi, tapi saya belum pernah nyoba. Karena motornya kan kecil tuh, segini aja nih. Mungkin bisa langsung. Tapi untuk menghindari biasanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam hal ini, mungkin ada gelombang elektromagnetik yang kemudian berasal dari motor masuk ke microcontroller dan merusak, maka kita perlu si driver ini. Nah, ada driver yang kemarin itu dulu ya. Ini si L298 dan juga yang nih, relay. Nah, kita akan bahas yang relay ini. Mohon maaf itu D-nya ke atas ya. Harusnya drivernya D-nya ke bawah. Driver modul, kemudian yang kita gunakan adalah relay. Nah, ini yang kemudian nanti akan menggerakkan si roda itu ya, melalui motornya, baik itu kanan maupun kiri. Ini kita ulangi dulu ya. Nah, si driver ini bahasa sekarang driver itu driver ojol ya. Driver itu artinya si pengendara ya, pengendara. Driver ojek online, driver taksi online. Nah, kalau di sini artinya penggerak. Sudah saya tuliskan di situ untuk kemudian kita nanti beda lagi ya. Jadi driver di sini artinya penggerak, driver di ojol di sehari-hari artinya supirnya atau pengendaranya. Kalau driver di laptop atau di PC itu beda lagi. Driver di laptop atau PC itu apa? Jimmy biasanya. Berupanya software ya biasanya ya. Apa tuh kalau kalau bahasa ini Siriko dan Siriki nggak ada. Kalau misalkan kita nginstal sesuatu, kita perlu drivernya. Nah, itu apanya tuh ceritanya tuh kalau di laptop atau di PC itu? Adrian mungkin tahu nggak Adrian? Kalau nginstal nginstal apa gitu kan biasanya, oh ini drivernya belum ada misalkan. Apa tuh ya? Hah? Drivernya berapa apa?
driver itu software ya, mobilnya aplikasi kan modalnya. Itu apa sebenarnya yang pernah nggak diajari di kuliah oleh yang ngajar itu? Ingat nggak dulu? Atau Pak Ba atau Pak siapa? Atau Pak Hadi, Pak Ruslan? Ingat nggak dulu? Istilahnya. Hmm? Hmm. Hmm. Driver pack ya. Itu anu ya untuk untuk scanningnya ya. Hmm. Hmm. Kadang itu sistem operasi sudah menyediakan ya driver itu ya, kadang ya. Kadang dan sering kali sih. Kalau yang sekarang-sekarang itu kan gitu. Tapi yang dulu-dulu itu repot sekali tuh. Jadi kalau saya install PC itu kan ada CD drivernya gitu. Itu dari mainboardnya aja sudah diinstal, nanti chipsetnya apa, BIOSnya segala macam diinstal dari situ. Kemudian baru ke soundcard, PGA card integratednya, macam-macam. LAN card-nya, sound systemnya ada di situ. Nah, kalau yang sekarang tampaknya sudah diakomodasi oleh si sistem operasi, yang sistem operasinya kemudian bisa langsung kalau terkoneksi ke internet ya, dia langsung ngunduh dari atau download dari si produsen hardware-nya. Nah, seperti itu. Ya. Iya, bisa semua ya, hampir ya. Tapi ini yang saya kalau di si siapa namanya? Adit ya. Iya, silakan. Saya yang sampai hari ini nih laptop ini tidak ketemu ininya gara-gara saya update driver keseluruhan laptop ini untuk si PGA bukan PGA apa sih namanya nih yang membaca kartu ini baca kartu SD card ini SD card readernya ya. Nah, SD card readernya itu sampai sekarang bermasalah ya. Jadi kalau saya mengambil dari kamera digital saya pasang sini itu nggak kedetek. Makanya saya pakai ini lagi. Akhirnya nggak kedetek lagi, saya beli lagi satu yang bentuknya flash disk itu. Jadi saya sudah kehilangan driver ini gara-gara saya update drivernya. Bukan saya update sih, dia otomatis update kan biasanya kan. Waktu itu di awal-awal saya tidak mematikan dulu auto update-nya si laptop ini. Jadi intinya si update itu kalau si update salah nih. Si driver itu kalau menurut bahasa saya bahasa terjemahan bebas ya, itu adalah penjembatan antara kita si user dengan sistem operasi gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya driver, maka kita tidak bisa mengoperasikan perangkat yang kita baru pasang melalui sistem operasi. Nah, itu jadi di istilah saya sih dia penjembatan. Nah, sama juga dengan si driver motor ini yang berbentuk relay yang tadi ya, yang kita akan nanti program hari ini. Dia nanti menjembatani antara si microcontroller ke motor. Nah, makanya dia perlu driver ini ya kemarin. Nah, ini ada microcontroller yang kemudian kita sudah bahas. Dia ada Tmega 328-nya di situ, kemudian dia perlu power. Si microcontroller kemudian mengendalikan si driver ini ya. Kemudian yang dikendalikan itu arah putarannya. Mungkin kemarin juga sudah saya jelaskan kenapa kita perlu dua relay untuk satu motor. Mungkin nanti bisa diulangi. Kalau ada yang tidak paham kenapa dua relay untuk satu motor, boleh ditanya lagi. Tapi saya lewati dulu penjelasan itu karena sudah saya jelaskan dulu. Nah, jadi yang dialirkan oleh si driver ini melalui kendali si microcontroller ke motor ya, itu sebenarnya adalah tegangan powernya ini. Jadi ini powernya saya cabut dulu. Ini powernya si motor sebenarnya, tapi dia dihubungkan ke motor atau diputuskan ke motor oleh si driver. Sedangkan driver ini memutuskan dia hubung atau tidak ke motor, tegangan kerja dari baterai ini adalah oleh si microcontroller. Nah, hari ini kita akan tambah rumit lagi bahwa si microcontroller akan memerintahkan driver mengalirkan daya ini ke sini, sudah tambah rumit ya, dari Bluetooth modul. Dan Bluetooth modul ini dapat perintah dari handphone nantinya. Iya. Jadi sudah semakin rumit ya. Jadi saya ulangi lagi nih. Tolong cermati baik-baik. Si power baterai ini dialirkan ke motor tegangan dan arusnya oleh si driver ini. Driver ini dapat perintah untuk mengalirkan dan atau tidak mengalirkan dari microcontroller. Hari ini kita tambah dari microcontroller kemudian dapat perintah dari Bluetooth modul ini. Jadi nanti ada data serial yang dikirim dari sini ke sini. Sedangkan data dari Bluetooth
modul ini perintahnya diambil dari smartphone. Smartphone nanti diinstalasi programnya dari Play Store untuk kemudian memberikan perintah sini. Perintahnya berupa apa? Berupa huruf. Jadi yang dikirim dari handphone itu sebenarnya berupa karakter huruf. Karakter huruf itu yang kemudian oleh Bluetooth modul ini diberikan ke microcontroller. Sebenarnya yang diterima oleh dia datanya data biner gitu kan, serial. Tapi diterjemahkan oleh kemudian si microcontroller ke dalam bentuk huruf. Huruf itu kemudian oleh kita terjemahkan lagi dalam bentuk perintah yang kemudian kita alirkan ke sini ke driver ini ya. Driver kemudian mengalirkan arus dan atau tegangan dari power supply ini ke motor. Jadi begitulah ceritanya untuk kemudian nanti kita bisa coba sama-sama, tapi bukan saya, nanti ini yang mencoba biar saya tidak jadi pemain tunggal di kelas ini, nanti ada Ilmi yang membantu. Jadi seperti ini ya. Nah kemudian nanti kita lihat seperti apa proses awal dari kita mencobanya dulu. Nah kemarin yang kita ingat bahwa kita tidak menggunakan digital port node 1, itu yang paling penting dulu sementara ini. Kemudian yang kita nanti gunakan digital portnya 4567 yang itu saya tabel ya. Digital port 4567 nanti akan terhubung ke in 1 yang pin 4 ya, in 2 itu pin 5, kemudian in 6 ya, in 3 itu pin 6 dan in 4 pin 7. Jadi 456 itu 4567 di microcontroller, kemudian in 1 2 3 4 di driver motor ini, drivernya si Tadi memang saya kebalik meletakkan slide-nya ini. Harusnya tabel dulu, slide itu dulu si apa namanya? Blok diagram rumus tabel. Nah, jadi ini ya. Saya akan tunjuk dulu. Ini buatan mahasiswa nih, bukan buatan saya si tabel ini. Jadi kalau ada salah-salah tulis saya tidak bisa ubah karena ini buatan mahasiswa, dia sudah membuat tabel ini. Saya lupa namanya sebelumnya ya, namanya si sampai saya dapat ini bantu untuk membuat. Jadi sebuah kita akan tulis dia buat yang versi digital versi Excel. Nah, jadi di 456 adalah ini dari CR Nano, kemudian modul ini 1 2 3 4 ya, ini 1 2 3 4. Sebenarnya kalau melihat seperti ini akan sulit ya untuk memahami ini. Kenapa? Karena itu tidak terhubung secara langsung. Harusnya ya, mungkin nanti bisa dikoreksi untuk bisa lebih baik bahwa si pin ini itu terkoneksi di sini. Ini kan enggak ya, soalnya dia berdiri sendiri ya. Soalnya ini datanya sendiri. Harusnya ini kita catat data sini. Jadi ini satu, tapi di sebelah sininya ada tulisannya relay modul, kemudian in 1, in 2, in 3, in 4. Kemudian ada di Nano ini di sebelah kiri sini, kemudian di tulisannya 456. Kalau seperti ini kacau menurut saya. Langsung lihat ini kacau. Tapi ini adalah buat mahasiswa yang mereka buat dan menurut mereka bisa baca. Nah, karena saya nanti bisa
koreksi kawan-kawan yang dulu latihan lagi sama. Karena kalau melihat ini itu pasti bingung. Kenapa? Karena ini bisa ini terus bagaimana kok ini bisa dari mana ini dikatakan itu kan bermasalah. Jadi kalau nanti hasil penelitian rekan-rekan saya dipublikasikan, maksudnya dibuat tabel kemudian masukkan di dalam laporan penelitian, jangan baru ini. Jadi namanya salah. Jadi kalau misalkan dibuat ini satunya itu di sini atau dibalik lagi satunya di sini boleh seperti mana ini. Karena apa? Karena pada dasarnya data di sini naik, kemudian di sini itu sama aja sebenarnya, sama saja. Karena ini beri keterangan di bawahnya bahwa hai channel gitu. Ya. Jadi ada keterangan. Nah kalau untuk itu kan harusnya misalnya harus memberi keterangan di bawah lagi kan, dipendek lagi. Tapi kalau misalkan kita sudah langsung pasang di sini ini 1, 2, 3, 4 itu orang tidak akan bertanya lagi bahwa pin Arduino namanya adalah yang ini ya dalam itu dan nanti levelnya adalah 1, 2, 3, 4 itu 1, 2, 3, 4. Nah, baru kemudian ini kejadian ini kejadian ini tidak perlu ini akan menyaman 4 kolom ya 4 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 baris. Jadi ini dihapus saja. Ada yang saya baca secara ini ada jadi tambah 1 baris untuk kemudian keterangan. Pertama sekarang seperti itu ya bentuknya. Bahwa untuk kemudian nanti bisa si robot ini maju, jadi saya balik di sini membuat tabel itu saya balik. Majunya ini saya tulis dulu. Dari sini dulu. Karena yang kita inginkan adalah maju, misalkan ya maju, mundur, belok kanan, belok kiri, baru matikan. Tapi kalau sekarang ini sudah membuat nah bisa maju, mematikan, artinya ini stop ya maksudnya ya robotnya stop, kemudian mundur, belok kanan, belok kiri. Nah baru kita lihat ke depan. Untuk kemudian ini bisa maju, si robot ini belok motor kanannya perlu apa? Perlu yang kanan ini searah jarum jam dan yang kiri berlawanan jarum jam. Dari kemarin ya, dia masih ingat putaran itu. Yang sampai saat yang kiri jalan kanan semester. Baru kita sejuk bahwa robot itu akan bisa maju dengan posisi atau bukan posisi. Dengan kondisi si motor kanannya adalah searah jarum jam, motor kirinya berlawanan jarum jam. Berikutnya juga kalau matikan berarti ini tidak berubah. Tapi kalau misalkan di secara ini dia sebenarnya akan ada saling tolak gitu ya. Kalau di program itu kalau nanti dia itu dari apa namanya dari data ini. Jadi di dalam itu dia tidak ada yang mengarah ke lokal, ada yang mengarah ke counter clockwise. Jadi dia melawan saling lawan. Nah ini dia stop atau berhenti. Tapi memang secara teknis itu tidak dilarang. Tapi kalau misalkan dia membuatnya atau mahasiswa ini buatnya dia tidak berputar searah jarum jam dan tidak berputar dua ini atau bahasanya ini bisa di stop tidak CW atau CW. Coba untuk mundur sebaliknya ini tinggal dibalik kayak gini dan indikasi bahwa ini tinggal dibalik nanti akan dibalut indikasi berpengaruh ya di sini. Nah jadi kalau ini kan nanti dia datanya tinggal dibalik aja lagi di low di atas di naik lagi di low sama karena ini tadinya berlawanan jarum jam menjadi searah jarum jam yang kanan tadinya searah jarum jam menjadi berlawanan jarum jam. Kemudian yang belok kanan ini dia buat yang kiri belok kanan itu berarti motor kanannya harus saya tidak tahu apakah benar atau salah. Berarti koreksi ambil tapi salah ya ini bukan belum kanan belok kanan gimana? Berarti dia mengundurkan ini berarti dia mengundurkan roda kanan dan majukan roda kiri benar apa salah? Coba lihat perhatikan baik-baik. Makanya saya katakan ini buat mahasiswa saya harus nih untuk belok kanan kan beloknya kan gini ya belok ke sini belok ini berarti rodanya kan harus putar ini ya putar ya berarti ini apa ini counter clockwise ya ini ya benar ya kebalik oh betul counter clockwise dan ini juga counter clockwise oh ya benar ya jadi dia membuat si roda kanan ini berputar mundur jadi lebih smooth nanti sebenarnya bisa dibuat
Ngedrip gitu ya. Jadi ininya dijalankan di atas pendidikan. Jadi ngedrip ya. Cuman itu tidak smooth atau tidak halus sih. Jadi ini tidak masalah ya, benar ya. Nah, ini juga sama. Jadi dia memakai model apa namanya smooth coupling ya. Kayak itu belokan itu. Nah, jadi ini datanya. Nah, baru kemudian kita balik ke sana. Nah, untuk kemudian ini bisa clockwise atau counterclockwise, ini clockwise atau counterclockwise itu seperti apa? Datanya ternyata ini. Jadi ini tidak serta merta atau ujuk-ujuk ya bahasanya ya, bahasa orang sekarang gitu. Ini hasil percobaan ini. Dicoba dulu, dia beri data ini 4-5-nya, karena kan satu motor dulu dicoba. Diberi data naik kilo, kemudian mutarnya kemana? Oh ternyata mutarnya clockwise, nah, dicatat. Kalau dibalik low high ternyata clockwise, kemudian dicatat. Nah kemudian dari kombinasi atau permintaan itu dibentuklah kombinasi seperti ini. Jadinya seperti ini sekarang. Jadi ternyata tidak salah tabelnya. Tapi nanti karena kita lihat apakah benar hasil tabel, kesimpulan tabel ini di robot ini gitu ya. Nanti ilmiah akan coba. Itu charger ada nggak nih teman? Sampai nggak kabel? Nanti boleh maju ke sini nih biar atau ini nanti di sini saya pindah ke bawah ini di sini. Boleh nanti di samping sini. Baik, kita lanjut dulu ya. Kira-kira sudah paham nih ya kenapa jadi seperti ini tabelnya. Jadi sekali lagi kalau buat tabel itu dibalik, yang mau misalkan Ilmi nanti ini mau buat robot. Saya mau buat robot buat chassis yang bisa berputar kemana-mana misalkan itu ya. Itu Ilmi kan coba dulu dari motornya dulu dicoba, kemudian dipasang kabelnya, dicoba dulu dengan motor plus kabelnya tadi. Kemudian dicoba dulu dengan relay, misalkan pakai relay ya, atau misalkan Ilmi pakai driver yang pakai chip atau pakai IC itu. Dicoba dulu tanpa microcontroller, diberi data ini. Kalau sudah jalan baru kemudian dimasukkan ke microcontroller. Karena kalau misalkan langsung, nanti sudah buat program panjang lebar berapa ratus baris gitu ya, nggak jalan itu pasti pusingnya setengah mati itu. Jadi akan lebih baik itu dicoba dulu dari yang belakang, paling belakang. Yang mau digerakkan apa? Nah, seperti itu. Adril juga. Adril mau nendang gitu ya drill ya. Coba dulu penendangan tanpa mikrokontrol. Jangan pakai mikrokontrol dulu. Coba diberi baterai, cebluk. Oh iya jalan. Dibalik, cebluk, narik gitu kan. Narik, nendang, narik, nendang. Itu dulu yang dicoba. Oh iya sudah jalan. Baru pakai driver. Diberi data drivernya tanpa mikrokontrol. Mau nggak nendang? Mau nggak narik gitunya? Kalau sudah bisa nendang narik, oke misalnya. Jadi oh iya, terkait dengan penendang itu tadi, sebenarnya ada dua pilihan. Penendang itu menggunakan sebentar deh ya kawan-kawan tadi yang sini. Penendang itu bisa menggunakan apa namanya? Elektromagnetik itu yang dijual berapa kemarin? 5 jutaan itu ya. Atau juga pakai hidrolik ya, bukan, pneumatik yang pakai angin itu. Pakai angin. Cuman harus dipilih yang diameter pneumatiknya itu yang besar. Untuk kemudian dia juga bisa apa namanya? Tendangannya itu kuat gitu. Kita sebenarnya kan tidak perlu dia bisa menendang sampai 5 meter gitu. Yang penting 2 meter bolanya menggelinding udahlah gitu kan. Lumayan lah gitu. Nah, jadi mungkin nanti penelitiannya Adril bisa dipilih drill. Mau pakai apa namanya? Tadi apa namanya elektromagnetik tapi terlalu mahal itu kan. Kalau ngelilit sendiri belum tentu berhasil tuh. Saya sudah tanya-tanya ke channel yang Malaysia itu, dia jawab, tapi saya agak-agak apa namanya sungkan juga bertanya. Itu lilitannya pakai kawat berapa? Kemudian dililit dengan inti besi yang bagaimana ininya? Belum sampai ke situ. Nanti kalau misalkan Adril mau, di chat, di email aja. Dia bisa jawab pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia gitu. Nah, nggak perlu pakai bahasa Inggris karena channelnya orang Malaysia. Nah, sekalian belajar itu. Jadi sekalian mencoba menghubungi orang. Jadi kalau misalkan nanti skripsi itu kan ada ininya, ada ceritanya gitu bahwa saya ini inspirasinya dari channelnya orang Malaysia. Dia gini-gini, ada ceritanya gitu. Itu akan saya kira lebih menarik, ada sedikit apa ya? Cerita tambahan lah ya di nanti di skripsinya itu. Bahwa ini bukan berasal dari Indonesia murni gitu. Ada keterlibatan orang asing gitu ya. Nanti Lola juga boleh tuh kalau mau Lola cari aja di mana itu. Kadang kalau
Saya juga kadang ada banyak juga yang menghubungi di kolom komentarnya di channel YouTube saya itu. Tapi kadang-kadang karena waktu ya, saking sibuknya jadi YouTuber, jadi jadi mengajar itu nggak sempat ini jawab semuanya. Kalau yang rajin itu saya pernah juga, saya cerita dulu ya. Saya membongkar mesin cuci saya di rumah itu. Membongkar mesin cucinya sudah lama sih, 15 tahunan umurnya. Kebetulan rusak itu kan kontrolnya. Jadi beliau itu teknisi mesin cuci, merek E ya, merek E. Nanti Lola bisa cari sendiri merek E itu apa. Kemudian saya tanya sampai sedetail di dalam komponen controller controllernya si mesin cuci itu, beliau jawab, Pak ini rusaknya. Beliau jawab di lewat email ya. Karena kan saya sudah chat email saya ini, kemudian saya kesulitan ini. Beliau jawab, tolong ganti ini, silahkan ganti ini. Saya ganti itu, saya beli di toko online, ganti komponennya kecil gitu. Saya ganti sudah. Sudah jalan, tapi yang lain lagi, ada lagi. Jadi akhirnya saya sampai sampai beli mesin cuci baru gara-gara sudah pusing mengurusi controller mesin cuci yang dia ada segini panjangnya kurang lebih. Isinya banyak komponen macam-macam di situ. Hah? Ini tidak bisa berputar tahu masalahnya. Iya betul. Itu si bapaknya itu, saya kurang tahu orang mana ya, beliau itu orang Pontianak atau orang mana ya. Nah, saya tanya, Pak, ininya nggak bisa muter, pompa pompa mengeluarkan airnya nggak jalan. Beliau langsung coba dicek pompanya ini, oh ternyata pompanya rusak. Setelah pompanya sudah saya belikan, saya pasang gitu kan, pompanya belum jalan Pak, coba cek ini, anunya komponen ini yang rusak, suruh beli. Harganya tidak terlalu mahal sih, 9.000 gitu kan, harganya 10.000. Tapi menunggu ordernya itu loh ke Banjarmasin itu yang cukup lama nunggunya. Nunggu itu dulu, nyolder lagi. Setelah saya pasang, itunya jalan, tapi mesin yang lain, fungsi yang lain tidak jalan. Jadi pada saat mesin cuci dihidupkan, langsung membuang air aja dia. Airnya dibuang gitu. Itu kemudian sudah habis buang air, error lagi dia. Anunya kedap-kedip lagi. Akhirnya di rumah berkesimpulan sudah daripada ngurusi barang yang sudah 15 tahun ini. Karena sudah cukup lah dia berjasa membantu menyuci selama 15 tahun. Udah beli lagi aja. Akhirnya beli lagi. Tapi tidak beli mesin cuci yang sama karena untuk beli mesin cuci yang sama itu lumayan mahal ya, mesin cuci jenis yang itu. Baik, saya lanjut dulu ke sini. Tadi intermezzo ke mesin cuci. Jadi maksud saya tadi ada pengalaman bahwa beberapa orang baik di luar sana itu mau menjawab apa yang kita tanyakan, apa yang kita kemudian alami atau jadi kesulitan kita terkait dengan hal-hal tertentu. Nah, saya kadang-kadang berpikir apakah saya juga bisa seperti itu gitu ya ke orang-orang gitu. Mereka sampai menjawab segitunya itu. Padahal itu kan ilmunya mahal tuh. Mahal ya. Jadi kalau misalkan di mesin cuci controller sampai sedetail komponen-komponen di dalamnya, spesifik lagi tipenya itu beliau bisa jawab. Seandainya saya lanjutkan mungkin bisa dijawab lagi. Kemarin kan Pak, ini sudah saya ganti tapi tetap ini, suruh lagi ngecek, ada chip lagi yang disuruh cek di situ. Kalau rusak katanya ganti lagi. Aduh, pusing lagi nih saya nih. Menyita waktu cukup banyak soalnya mengotak-atik itu. Dah, kita lanjut dulu ke sini. Nah, saya sampai mana tadi, sampai ini ya. Arduino Nano kalau di fisik dan aslinya sini tidak sebesar ini ya. Hanya mungkin 1/4-nya dari si driver itu. Mohon maaf nih gambarnya kalau di tempat saya mungkin agak bagus ya. Nanti lihat aja rekamannya ya. Jangan lupa ditonton rekaman ini nanti. Untuk kemudiannya ada Justin, ada siapa di sini kan muncul di situ. Nanti buat bekal di hari besok ya. Wah ini ada pengalaman kuliah online nanti direkam. Baik, lanjut dulu. Nah, menurut saya ini gambarnya agak jelek di sini tampilan ini. Mungkin warna-warninya tidak terlalu muncul di situ. Tapi masih ada lah sedikit ya paling tidak. Oleh di kampus belum sampai hari ini teman-teman tidak diinikan. Saya malah suruh pindah kelas. Kalau gitu nanti kelas itu saya minta pindahkan ke sini aja anunya, proyektornya supaya bisa lebih bagus. Baik, kita lanjut dulu. Yang kita sekarang tambahkan adalah sebuah Bluetooth modul ya. Bluetooth modul ini kecil bentuknya nih. Mungkin lebih kecil dari si Arduino Nano nih. Nah, ini sekarang kedap-kedip ini. Kalau mungkin rekan-rekan sekalian iseng search di Bluetooth di handphone masing-masing akan ketemu nanti HC05 nama Bluetooth modulnya ini. Mungkin ada juga yang ketemu IdeaPad Slim laptop saya ini.
karena mungkin saya lupa mematikan Bluetooth-nya juga bisa terkonek atau bisa terbuka ya sinyalnya. Nah, kemudian ini si Bluetooth modul ini punya 6 pin ya, nanti akan kita lihat. Ini aplikasinya yang kemarin atau sebelumnya atau beberapa bulan yang lalu dicoba oleh Aprijal. Aprijal itu dia gercep ya. Kalau ada sesuatu yang menurutnya menarik, kemudian dia langsung coba. Pak, itu apa? Itu robot. Robotnya bisa apa? Robotnya bisa dikendalikan lewat handphone. Aplikasinya apa? Aplikasinya ini. Langsung dia download. Cepat sekali dia download. Coba. Langsung dimainin aja sepanjang baterainya masih ada di sebelah itu. Jadi memang apa namanya? Cepat kalau misalkan dia ketemu sesuatu yang menurutnya menarik gitu untuk dicoba ya. Kemudian ini Bluetooth modulnya ini sudah saya sebutkan semua anunya, sumbernya bisa dilihat di situ ya, biar saya tidak terkena apa namanya plagiarisme. Jadi gambar-gambar itu saya sebutkan semua anunya, asal-asal muasalnya. Jadi kemudian kita lihat si Bluetooth modul itu terkoneksi kemana ya? Ke microcontroller. Dia punya 6 pin. State, RX, TX, kemudian ground, PCC, dan enable or key. Nah, yang kita akan gunakan adalah yang 4 di tengah, 2 atas dan di bawah itu tidak kita gunakan. Jadi state and key-nya itu tidak kita gunakan. Kenapa? Entahlah ya, entahlah. Tapi sementara memang tidak digunakan. Artinya itu ada sesuatu yang mungkin oleh si Bluetooth modul itu nanti bisa berikan datanya ke micro, tapi kita tidak perlukan. Yang saya perlukan atau kita perlukan hari ini adalah data yang nanti dikirim dari handphonenya Ilmi atau siapa nanti ke Bluetooth modul ini dan kita bisa lihat hasilnya. Baik, Ilmi sudah siap? Mungkin sambil jalan. Oh, ini tadi sudah ya. Nah, yang kita akan gunakan adalah 4 pin ini ya. RX, TX, GND itu ground ya. Kemudian PCC 5 volt. PCC 5 volt. Jadi dia powernya sebenarnya bisa 3,6 sampai 6 volt. Ini mungkin bisa lihat tapi agak kabur ya. Oh, kelihatan kok. Dia sebenarnya bisa 3 di PCC ini ya, bisa 3,6 sampai 6 volt. Tapi kita akan gunakan nanti yang 5 volt saja karena 5 voltnya kita ambil dari si microcontroller begini. Ya. Nah, jadi akan saya serahkan robot ini ke Ilmi untuk kemudian Ilmi bisa program di mejanya situ. Baterainya masih banyak kan, Mi? Atau sudah low? Bisa colok ke sini. Berarti Ilmi harus ke 50, 50 masih banyak. Bisa tahan 2 jam ya. Nah, ini ya. Jadi ini Bluetooth modulnya yang saya serahkan dulu. Ilmi bisa harusnya ininya ya si kalau yang di Banjarbaru itu kabelnya pendek, jadi harus diparakakan lagi nih itunya. Saya kabel panjangnya ketinggalan. Silakan ditancap gitu ya. Tarik. Nah, untuk koneksi dari Bluetooth modul ke Arduino itu sudah saya pasang. Jadi tinggal diprogram saja. Nanti si kaki RX-nya si Bluetooth modul itu terhubung ke pin 3 di Arduino Nano-nya ya. Arduino Nano itu kan punya banyak kabel tuh dari pin 0 sampai pin 13. Nah, pin 3-nya ke RX-nya Bluetooth modul, pin 2-nya ke TX Bluetooth modul, PCC dan ground-nya sama ya tuh ya. Jadi PCC-nya si Bluetooth modul itu saya hubungkan ke 5 volt-nya si Arduino Nano dan ground-nya saya hubungkan ke ground. Nah, jadi yang pintar mengoneksikan ini si Memel. Jadi saya serahkan Mel ini ke sini. Memel sudah tahu aja. Karena saya kalau melihat di papan itu terlalu kecil, mata saya kabur, nggak bisa lihat secara jelas. Jadi yang bisa itu si Memel. Dia matanya masih tajam, masih bagus. Harusnya kita di sana aja ya nanya programnya ya. Nah, jadi ini koneksinya tadi saya ulangi. Nanti ada program Program ini namanya Bluetooth Robot Control. Mungkin Adil atau siapa boleh mendownload apa namanya aplikasinya atau Ajmi juga. Sudah ada? Nah, namanya ini tolong di-download dulu ini sambil diinstal di handphonenya. Kemudian nanti Lola juga boleh kalau mau Lola. Nah, biasanya kalau yang semester lalu itu malah yang putri-putri lah yang antusias lah. Itu si tahu enggak si apa namanya Wenta, tahu nggak Wenta? Kakak kelasnya ya. Itu yang nyoba ini itu si Wenta.
si Widya, Exaltia, sama satu lagi tuh saya lupa namanya. Nah itu yang nyoba ini. Yang lain-lain nggak apa namanya nggak. Itu sampai datang ke kampus. Saya perlu luangkan waktu khusus untuk mencoba ini. Mereka coba programnya, nyoba program kemudian sampai jalan di handphonenya mereka. Nah ini ya kalau di Play Store Bluetooth Robot Control. Mungkin masih sama sampai sekarang ini tahun 2020 ya. Watch You last update-nya Maret 2020 tanggal 28. Nah, kalau di Play Store, di Apple Store saya tidak tahu. Tapi yang ada di Play Store adalah ini, Bluetooth Robot Control, BRC. Coba nanti coba sekarang di-download dulu, sambil di-install. Nanti mungkin kalau bisa connect ke handphonenya Lola, nanti kita koneksikan ke handphonenya Lola. Atau yang lain ya. Nah, kalau nanti di search setelah di-install ya, atau tanpa di-install pun sebenarnya muncul sudah nih Bluetooth-nya kita hidupkan, maka yang muncul nanti adalah HC05 itu Bluetooth modul yang ada di situ ya. Nanti passwordnya 1234. Ini password apa namanya? Standar ya dari Bluetooth modul ini. Saya lanjut dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau dijalankan di handphone nanti akan kita pilih modul Bluetooth HC05 itu dengan menggunakan. Nah, sekarang itu kondisinya kalau ditancapkan di USB-nya Ilmi itu akan kedap-kedip ya. Tapi kalau nanti sudah terkoneksi dia akan berhenti kedap-kedipnya. Kemudian yang warna merah yang di pojok kiri atas ini akan jadi hijau ya. Kalau sudah instalasi. Nah ini. Dia kalau nanti masih berwarna merah berarti belum terkoneksi, tapi kalau sudah terkoneksi warnanya warna hijau. Nah, dipencet nanti lambang Bluetooth itu untuk kemudian kita bisa mengoneksikan Bluetooth modul ini ke handphone. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dipencet nantinya. Bluetooth modulnya itu kalau sudah hidup, kemudian di search di aplikasinya tadi, untuk kemudian kita bisa pilih. Baik, nanti kita ulangi lagi ya. Saya sambil jalan dulu untuk memperlihatkan programnya. Ini program yang kemarin ya, tapi kita akan lewati dulu yang ini. Kita akan lihat dari awal dulu. Baik, yang pertama kita harus melakukan inisialisasi dulu ya. Nih, di Ilmi mungkin sudah bisa langsung mencoba mengetik. Sebenarnya saya bisa copy pastekan di situ, kopikan. Tapi biar ada pengalaman mengetiknya ya. Biar ada pengalaman mengetik. Karena Rugi ya sudah kursus mengetik 11 jari itu kan, kasihan kalau nggak nggak dimanfaatkan kursus 11 jari ini. Nah, jadi yang pertama tuh include itu istilah kitanya apa ya? Menyertakan. Software serial itu nanti koneksi serial dari Bluetooth ke ini ke microcontroller, maka kita perlu pakai software serial. .h itu header ya. Jadi ada aplikasi nanti kalau nanti tidak ada di Arduino-nya maka dia akan nyari itu. Software serialnya harus kita download. Tapi kalau sudah ada bawaan dari si Arduino-nya maka tidak perlu kita download, langsung aja dipakai. Kemudian wire, kalau pas program yang lain bahasanya include apa tidak ya? Saya lupa. Kalau Java, Adril Java itu pakai include atau pakai apa? Kalau misalkan dia menyertakan sesuatu. Kalau PHP itu ada apa nih? Ajmi. Kalau PHP, Ajmi pakai web kan? Bahasanya apa? PHP ya? Di awal. PHP terus ada masuk ke codingnya tidak? Masuk codingnya. PHP awalnya apa nih? Include dulu kan sama ya? Oh ya betul, nanti sama. Karena kalau tidak nanti ada sesuatu yang dia tidak bisa akses gitu. Sama seperti ini juga. Kalau misalkan di Java itu juga kalau mengakses ke keyboard atau mouse, include-nya ada juga nggak? Include mouse atau apa gitu? Ada ya? Saya sudah lama tidak mengoperasikan itu, jadi lupa namanya. Include kalau di software itu ya. Baik, kemudian di situ kita tadi menyertakan juga include wire. Ini juga untuk koneksi serial ya. Bukan wireless. Wire itu dia kabel. Apa sih namanya? Komunikasi serialnya itu ada nanti namanya, tapi ini bukan menggunakan I2C ya, I2C itu, tapi kita tidak pakai itu.
Nanti dicoba aja ya, kalau misalkan penasaran itu layar atau input software tadi itu dijadikan komentar. Bisa jalan atau tidak? Layar berita ini kalau tidak salah untuk dibuat software. Kalau tidak salah. Kayaknya biasa ya. Kalau misalkan ini ternyata tidak digunakan, kita jadikan komentar dia akan tetap jalan. Sudah nih? Sudah, baik. Ini cepat ternyata. Saya ngomong beberapa kata ini sudah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di dalam sebuah program Arduino, maka akan ada setup dulu ya. Semua baris program yang ada di setup sini ya. Nih, dari begin sampai kan ini, itu dijalankan sekali. Jadi kalau sudah dijalankan sekali, dia tidak akan lagi sekali ini. Nanti kan ada yang dijalankan selama berulang-ulang waktu di setup ya kan. Di loop ya, kalau di setup sekali. Nah ini dihapus saja, ini nggak usah diketik. Yang komentarnya nggak usah. Nah yang kita perlukan nanti adalah pin mode. Jadi mode pin dari apa namanya dijalankan di sini protokol 4567 itu sebagai output. Kan sudah kita bahas. Apa sebagai output? Karena dia akan memberikan perintah misalkan ke driver modulnya. Nah, jadi kita akan melakukan inisialisasi untuk kemudian mode pin yang kita gunakan 4567 itu adalah sebagai output ya. Baru masuk ke serialnya. Ini serialnya 9600 itu satuannya apa? Satuannya bit per second, BPS. 9600 ya, 9600. Nanti kalau mau dicoba. Angka kemacetan itu sampai 20%. Kurang lebih 2 juta. Yang komentarnya lewati aja nih. Yang ini lewati aja nih. Yang ini. Enggak usah. Dah? Belum? Enggak usah. Itu enggak dipakai, tidak digunakan. Ilmi itu keluarannya HDMI apa PGA? Laptopnya ada keluaran HDMI-nya? Laptop. Ada PGA outputnya atau HDMI? Ada HDMI atau PGA? HDMI. Nanti colok ke situ. Biar kawan-kawannya melihat. Dari situ belum. Nanti ini yang kabelnya tarikan. Sampai kok. Udah ya. Lanjut. Ini ya, kita teruskan ini deh. Available ya. Jadi maksudnya kalau modulnya itu terhubung baru akan kita baca. Baik, saya lanjutkan dulu penjelasannya ya nih. Nah, yang pertama nih Bluetooth modul available. Nah, itu jadi kalau misalkan ini ya, ini saya tunjuk.
Ini artinya kalau misalkan dia sudah mendeteksi adanya koneksi antara microcontroller ke handphone ya. Ke handphone itu ada aplikasi Bluetooth robot control tadi. Kemudian kalau sudah, maka apa? Begin di sini ya. Begin. Begin itu N-nya kawannya di sini. Maka ada kita buatnya sebenarnya bisa dibuat yang lain ya, namanya variabel value. Value misal boleh kalau misalkan Ilmi mau ganti jadi data terima boleh. Tapi ini harus konsisten, semuanya harus diganti data yang diterima apa. Tapi sementara saya buatkan di sini value, namanya value. Nah, kemudian kita buat satu variabel namanya value tadi sama dengan Bluetooth underscore BT ini, modul underscore BT, ini read, ini fungsi untuk membaca data Bluetooth. Nah, jika misalkan dia tidak, tidak ada, ini kalau ini artinya apa ya? Jika ini tidak sama dengan tidak ada, artinya ada. Ini eval ini tidak sama dengan kosong ya. Artinya jika ada data, ini kan tidak sama jika val tidak sama dengan tidak ada. Artinya ada ya kan? Nah, ini bahasa logika informatika itu ya. Tidak sama dengan tidak ada. Artinya ada. Jika ada, maksudnya jika ada data yang terbaca oleh si modul Bluetooth ini, kemudian dia akan kita akan cetak di layar kita nantinya di serial monitornya, terima data titik 2, kemudian nanti baru data ini. Di frame ini ini apa nih kalau tidak tidak pindah baris kan ya? Kita ada lihat program PHP atau apa? Ada print kan? Ada print, ada FPR. Ini ada intinya line change pindah baris ya. Kemudian serial frame, maka terima data dan hasilnya nanti yang si value tadi yang dibaca ini akan dicetak di setelah ini titik 2 spasi yang baru data ini. Setelah datanya sudah nanti diterima, lalu nanti dia langsung hasilnya pindah ke bawah baru ini. Dan ini akan terus dibaca lagi. Sudah ya? Sudah ya? Kalau sudah coba di upload. Saya pindahkan dulu ininya layar dulu. Di bawah ternyata. Harus ke sini. Di bawah. Mana PGA-nya? Kalau itu enggak apa-apa. Oh, kenapa di sebelah? Ini ada sekitar yang koneksi masing. Nah, ini bisa diganti di file, ada preference file atas itu nih. Preference-nya kontrol koma ya kalau itu ganti 20 atau berapa? 25. Editor function. Nah, oke. Sampai kita tunggu hasilnya dari film. Atau itu konverternya dicabut nih, pakai langsung PGA-nya aja. Laptopnya Ilmi kan double tuh. Laptop saya kan nggak ada lagi anehnya PGA-nya. Ya, langsung. Balik kan? Sudah.
Kan masih ada yang lain dia sendiri. Source. Maksudnya ke komputer ada ini. Itu duplikat. Source dan coba langsung pas aja ya. Coba sini lagi balik. Salah pencet. Musik dong. Malah nggak ketemu deh. Sudah. Ada autonya nggak? Komputer 1, komputer 2. Musik dong.
Udah Mi, jalan? Belum? Dia error. Pindah sini. Nah, ini dia nih 2 orang. Iya itu Arduino Nano. Saya matikan dulu. Biar istirahat ya. Nanti ada sinyal. Tapi ini bisa mengendalikan hanya bisa baru bisa sendiri. Coba masuk aplikasinya. Ini masuk ke monitor. Nah, gerakan motor.
Baik, ingat minggu kena ujian tengah semester, tolong jangan kada hadir karena insya Allah ujiannya offline, mungkin offline. Kalau bawa kertas sebuting aja selembarnya, nulis pulpen, nulis ABCD itu aja. Mungkin open ya open. Kalau sibuk karena pilihan ganda sudah ada jawabannya, tinggal memilih aja lagi. Nah, soalnya pilihan ganda insya Allah. Perlu berapa soalnya? 10 cukup lah 10. Kebanyakan. Itu no esai. Baik, saya kira itu dulu lah untuk hari ini. Sambil apa namanya Ilmi menjalankan itu lagi, nanti Ilmi bisa menjelaskan atau apa namanya memberikan pengalaman ke kawan-kawan yang lain. Jadi setelah UTS akan kita lanjutkan lagi materi kita ke sini dan mungkin ke materi yang lebih detail lagi. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada mungkin tadi koneksi yang ini bermasalah nih, koneksi saya ke sini lagi nih. Nanti kita coba perbaiki lagi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.